Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama saya khususkan untuk para santri yang sedang belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam belajarnya, diberikan kemudahan dalam menghafalnya, serta dicepatkan untuk menyelesaikan hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kedua kita sambil berdoa. Mudah-mudahan yang menjawab salam dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dihilangkan segala bentuk permasalahannya, cepat selesai hutang piutangnya bagi yang punya, kemudian dilancarkan dalam melepaskan nyawanya. Oke. Amin ya. Orang pengen lancar melepaskan nyawa. Betul gak? Ya. Yang ketiga, salam yang ketiga saya khususkan untuk para pecinta ilmu, pecinta kesucian jiwa, pencinta alim ulama, pencinta para pejuang agama. Ya. Yang kita tempati sekarang adalah asarnya. Yang kita rasakan sekarang adalah asarnya. Ya. Ila ruhi Haji Ade Saifur Rahim. Al-Fatihah. Itu adalah salah satu bentuk ta'zim kita, ya kan, kepada alim ulama, kepada pejuang agama yang telah meninggalkan kita. Sampai gak Fatihah yang kita bacakan kepada mereka? Sampai gak? Sampai. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan Fatihah yang kita bacakan tidak sampai, tidak ada hubungannya orang yang sudah mati dengan yang hidup. Oke, kalau gitu, kenapa ada sholat gaib? Kalau gitu, kenapa ada doa Allahumma gfir lahu warhamhu? Kalau begitu, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat kepada satu kuburan, ketika itu bersama dengan Sauban radhiyallahu taalaan, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak sambil menangis. Kemudian kata Rasulullah, wahai Sauban, tahukah kamu kenapa aku menangis? Kata Sauban, ya Rasulullah, aku tidak tahu. Kata Rasulullah, wahai Sauban, apakah kamu tahu orang yang di dalam kubur ini sekarang sedang diazab? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan untuk meringankan azabnya. Ya. Kalau misalkan tidak ada hubungannya orang yang hidup dengan orang yang meninggal, kenapa Rasulullah SAW mendoakannya? Betul gak? Oke. Kemudian, saya gak percaya, tetap Fatihah itu tidak sampai kepada orang yang meninggal, doa itu tidak sampai kepada orang yang meninggal. Oke, coba buktinya apa? Buktinya ketika kita bacakan Fatihah kepada mereka, Fatihahnya tidak balik lagi. Oke. Salah satu tandanya sampai itu apa? Balik lagi. Ya kan? Kita kirim surat, kalau misalkan salah alamat, suratnya balik lagi gak? Balik lagi. Kita kirim paket, kalau misalkan tidak sampai kepada pemiliknya, balik lagi gak? Balik lagi. Fatihah pun sama. Ya. Nah, oleh karena itu, ya kan, di dalam Al-Qur'an surat Yasin apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ini sekarang yang kita tempati ini asarnya. Yang kita tinggali sekarang ini asarnya. Ya. Karena kalau misalkan tidak ada beliau, wasilah beliau, tidak akan ada masjid yang megah ini. Tidak akan ada pesantren yang indah itu. Ya. Nah, oleh karena itu ngajinya kita harus sempurna, biar kita tidak mengatakan oh itu tidak sampai, oh itu tidak benar dan lain sebagainya.
Baik, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khassahu Allah ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk ringannya langkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini. Rumah Allah yang penuh barokah ini. Yang sama-sama tujuan kita tentu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu wa an ilmihi madza 'amila fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala'an arba'in, sampai orang itu ditanya tentang 4 perkara, kata Rasulullah. Kemudian apa yang 4 perkara tersebut? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Oke, di antara kita ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang lebih. Nanti ini akan jadi pertanggungjawaban untuk kita. Untuk apa kita habiskan umur ini? Oke. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasadnya. Sebagian riwayatnya wa an sababihi fima ablahu, tentang masa mudanya. Untuk apa dihabiskan? Ya kan? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima wallahu, dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi madza 'amila fi, yang keempat tentang ilmunya, untuk apa dia pergunakan, untuk apa dia amalkan, apakah ilmunya bermanfaat atau tidak. Setidaknya di hari kiamat nanti ketika ditanya wa an umrihi, ya kan, fima afnahu, umurnya untuk dihabiskan, ya Allah, saya hidup di dunia 50 tahun. Hampir setiap pagi saya membaca Al-Quran. Setiap minggu pada hari Minggu itu ada pengajian di masjid. Kemudian pada siang harinya ada pengajian dan lain sebagainya. Kita ada alasan. Umur kita kemana habisnya? Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasadnya. Wahai hambaku, kamu saya kasih kesempurnaan. Kaki ada, tangan ada, telinga ada, mata ada. Untuk apa kamu gunakan? Ya Allah, ketika di dunia subuh-subuh hari dalam waktu yang dingin, saya langkahkan kaki untuk menuju rumahmu. Kemudian di sana saya belajar tentang kalam-kalamu. Saya belajar tentang caranya mendekatkan diri kepadamu. Jadi saksi nanti. Tentang hartanya, dari mana didapatkan, akan ditanya itu semua. Setidaknya nanti pada hari kiamat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah
tujukan kepada kita semua. Oke. Kemudian insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit tentang membahas fadilahnya Al-Quran. Ya, fadilahnya Al-Quran. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Oke, di dalam mukadimah tadi saya membacakan satu ayat. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, ya kan? Hamba-hamba pilihan. Jadi para santri yang menghafalkan Al-Quran, bapak-bapak yang mau belajar Al-Quran, ibu-ibu yang mau belajar Al-Quran, salah satu adalah orang yang disebutkan oleh Allah alladzina astafaina, ya kan? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faminhum zalimun li nafsihi. Tapi sebagian dari mereka ada yang menzolimi diri mereka sendiri. Faminhum muqtasid, ya kan? Wa minhum muqtasid, dan sebagian mereka ada yang melakukan pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada juga yang berlomba-lomba dahulu melakukan kebaikan. Dengan apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, faminhum zalimun li nafsi. Siapa sih orang yang menzolimi diri mereka, padahal mereka telah diwariskan, mereka telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Siapa yang menzolimi diri mereka sendiri? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang tahu Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tahu agungnya Al-Quran, tapi mereka tidak mau membacanya, mereka tidak mau mengamalkannya, dan mereka tidak mau menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Oke, jadi mereka itu adalah orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka yang pertengahan. Ya kan? Wa minhum muqtasid. Pertengahan di sini apa? Orang yang tahu agungnya Al-Quran, orang yang tahu membaca Al-Quran, mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertulis di dalam Al-Quran, tapi mereka cenderung tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Al-Quran. Mereka tidak meninggalkan makruh-makruh, syubhat-syubhat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu disebut pertengahan. Orang seperti ini bisa masuk surga dengan karunia Allah. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ini adalah orang-orang yang bisa baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mereka tahu hukum-hukum Al-Quran, mereka membacanya, mereka mengamalkannya, dan mereka melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Oke, jadi orang yang ketiga ini adalah orang yang paling mulia. Bahkan disebutkannya mereka itu akan masuk surga bi ghairi hisab, ya kan, masuk surga tanpa hisab. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Pintar itu perlu apa enggak? Pintar itu perlu. Pintar itu penting, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Baik. Ya kan? Yang lebih penting itu adalah baik. Ya. Makanya Rasulullah sifatnya siddiq dulu apa fatonah dulu? Siddiq dulu, baru fatonah. Siddiq, baik, jujur. Baru setelah itu fatonah, cerdas. Kenapa? Kita tahu negara kita rusak oleh orang-orang pintar. Betul gak? Koruptor itu pintar apa enggak sih? Pintar mereka. Mereka gak akan bisa mencuri uang rakyat kalau misalkan mereka tidak pintar. Pintar, tapi mereka gak baik. Ya kan? Bahkan ada yang gelarnya lebih panjang daripada namanya.
ya, tapi tidak bermanfaat ilmunya. Oke. Nah, makanya untuk adik-adik sekalian, kalian bersyukur belajar di asrama yang utamanya adalah membaca Al-Qur'an kalamullah, yang kedua adalah sekolah. Bukan sekolah di nomor dua kan, tetapi yang diutamakan adalah ngaji, mempelajari ilmu Allah. Oke? Lebih baik orang tua kalian nangis sekarang daripada nangis nanti di hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istri-istrimu akan menjadi musuhmu pada hari kiamat. Kan lebih baik kita nangis sekarang, orang tua nangis sekarang jauh dari anaknya, daripada ketika nanti sudah pada tua anaknya tidak ada yang bisa belajar agama, tidak ada yang mengajarkan kepada keluarganya, tidak ada yang membimbingnya. Makanya lebih baik disekolahkan agama dari sekarang, karena itu yang utamanya. Oke. Keutamaan ilmu, ya kan, keutamaan ilmu sebelum kita bahas lanjut tentang Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi derajat, ya kan, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mau mempelajari ilmu dengan beberapa derajat. Oke. Sekarang ada satu cerita, ya kan? 4 orang yang sama-sama kerja di satu lingkungan yang sama. Yang satu kerjanya paling capek, paling lelah, letih, lesu, lunglai, dia semuanya. Ya kan? Pokoknya segala capek dia yang utama. Ya kan? Ketika ditanya, "Pangkatmu apa?" "Pangkat saya Laden." "Berapa dibayarnya?" 85.000. Ya kan? Yang paling capek, paling letih, paling lunglai dibayar berapa? 85.000. Ada bagian kedua. Bagian ini tuh sebenarnya agak sedikit aneh. Dia pukul, dia elus-elus, dia pukul, dia elus-elus. Tukang apa itu? Tukang nembok. Dia kan ambil semen, ceprot dia itu. Kemudian dia elus-elus. Ambil lagi, ceprot, elus-elus lagi. Ya. Apa katanya? Ditanya, "Pangkatmu apa?" "Tukang." "Dibayarnya berapa?" 100.000. Lebih naik sedikit. Ada orang ketiga, kerjanya bawa kertas, keliling aja kerjanya. Ini kurang semennya, bongkar lagi, nanti bos marah. Ini kurang itunya, bongkar lagi. Gak bener. Apa dia pangkatnya, kerjanya? Mandor. Dibayar berapa? 200.000. Lebih naik lagi. Ada orang yang keempat, ya kan, datang dengan mobil mewah, ya kan, keluar. Setelah itu dengan pakaian yang rapi, badan yang gagah, dia cuma keluar, langsung si mandor itu lari menghampiri dia. Ya kan, gimana kerjaan sekarang? Alhamdulillah, ya kan, kerjaannya bagus, pembangunan lancar. Ya kan. Orang itu siapa? Arsitek. Dibayarnya berapa? 50 juta. Oke. Coba kita lihat, orang yang paling capek, orang yang paling berat, tapi dibayarnya paling sedikit. Tapi orang yang paling ringan, orang yang paling mudah, ya kan, dibayarnya paling mahal. Apa yang membedakan di antara 4 orang tersebut? Apa? Ilmu. Ya kan? Ilmu. Semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak, ya kan, amal yang kita lakukan, maka akan semakin ringan, ya kan, amalan yang akan kita lakukan. Oke. Kemudian, ya kan, lanjut ke pembahasan kita kali ini. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Innal ladzina yatluna kitaballah. Kita perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya kan? Wa aqamus shalah, kemudian mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum,
kemudian mereka mengimpakkan sebagian dari harta mereka sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan juga secara terang-terangan. Mereka itu apa? Yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka sedang mengharapkan suatu perniagaan, suatu bisnis lang tabur, yang tidak akan pernah ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Ya kan? Mereka mengharapkan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalanya, wa yazidahum min fadli, dan menambahkan karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Syakur, Maha mensyukuri. Oke? Jadi kalau kita bertanya, ya kan? Kalau kita bertanya, apa sih bisnis yang tidak ada ruginya? Apa sih pekerjaan yang tidak akan pernah membuat kita lelah, tapi kita selalu beruntung? Ini dalilnya. Pertama apa? Yatsluna kitab Allah. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah. Orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sedang melakukan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Oke. Pada hari kiamat nanti ditanya kita, apa kitabmu? Mereka menjawab Al-Quran. Apa pedoman hidupmu? Mereka menjawab Al-Quran. Apa yang menjadi petunjuk di dalam hidupmu? Mereka menjawab Al-Quran. Datang Al-Quran kepada mereka, kadzabta, kamu berbohong. Ya kan, di hadapan Allah Quran bahkan berkata, ya Allah, orang itu telah berbohong, berdusta kepadamu. Allah bukannya tidak tahu, ya kan? Tapi Allah hanya menanyakan kepada seorang hamba. Di sini memperlihatkan keagungannya. Ya Allah, orang itu bohong. Bohong. Gimana dia mau mengatakan bahwasannya saya adalah pedoman hidupnya, kata Al-Quran, sedangkan mereka membaca saya aja tidak bisa. Bagaimana mereka menjadikan saya sebagai jalan hidupnya, sedangkan saya dalam sehari aja mereka tidak pernah membukanya. Paling dalam setahun mereka cuma membukaku ketika bulan Ramadan saja. Ya. Bagaimana mereka mengatakan bahwasannya saya adalah teman karibnya, sedangkan saya aja ya Allah ditaruh di atas lemari sampai saya berdebu, sampai saya dimakan rayap ya Allah. Oke, ini jadi renungan bagi kita semua. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah jalan hidup kita. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita, ya kan? Tapi kalau misalkan kitanya tidak membacanya, kita cuma mengatakannya saja di dalam mulut, oh Al-Quran kitab saya, Al-Quran itu keagungan saya, Al-Quran itu adalah kebanggaan saya, tapi cuma di mulut, membacanya gak pernah, mempelajarinya gak pernah. Bahkan kita membukanya pun hanya saja pada bulan Ramadan. Maka sungguh, kata Allah, disebutkan di dalam hadis qudsinya, bi'sal qaumul ladzi ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum, sungguh buruk seseorang yang bila dia itu mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan, yang hanya dia membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran fadilahnya luar biasa sekali. Fadilahnya luar biasa sekali. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Dan kebaikan itu akan dibagi menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakinna alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Coba lihat karunia Allah di sini. Kita membaca dengan ikhlas Al-Quran, hanya membaca alif lam mim saja. Berapa pahala yang kita dapatkan? 30. Ya kan? Gimana kalau misalkan kita membacanya 1 juz dalam sehari? Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan? Lagi-lagi pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab ini
Jumlah kebaikan itu berlipat-lipat ganda di sini Allah SWT berikan kepada kita. Oke? Jadi dimanfaatkan oleh kita bulan yang mulia ini dengan memperbanyak baca Al-Quran. Karena bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disunnahkan kita untuk memperbanyak puasa dan membaca Al-Quran. Oke? Yang kedua, aqamus shalah. Mereka mendirikan salat, tapi mereka tidak memerhatikan bagaimana cara sholat yang benar. Mereka cuma menyelesaikan kewajiban saja, ya kan? Mereka cuma menyelesaikan kewajibannya saja. Bahkan kalau kita perhatikan zaman sekarang, mungkin kita tahu sendiri, anak muda sekarang itu lagi keracunan sama apa itu? Sama tok-tok, ya kan? Tok-tok, ya. Oke. Bahkan kalau kita lihat, gerakan tok-toknya lebih sempurna daripada gerakan sholatnya. Mereka lebih malu kalau misalkan gerakan tok-toknya dilihat oleh orang tidak sempurna daripada gerakan sholatnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahkan di video itu ada yang diulang-ulang sampai 10 kali biar sempurna gerakannya. Tapi dia sholat dengan cepat-cepat. Tidak pernah mereka perhatikan apakah sholat saya ini diterima apa enggak. Apakah sholat saya ini udah sesuai dengan sunnah Rasulullah apa enggak? Betul apa enggak? Kita udah lihat sekarang ini. Nah ini, ya kan? Harus kita lihat di sini. Oke, ini dalam hadis yang panjang, tadinya mau dibaca semuanya, tapi waktunya sebentar. Kita baca pertengahannya aja. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhlu bis sinin wa syiddatil maunah wa juris sultanu alaihim. Tesapati-pati jalma, ya kan, kalau bahasa Sundanya gitu, ya kan, yang kusul mikzan mikyala wal mizan, anu ngurangi takaran wal mizan dan juga timbangan, illa ukhidhu bis sinin, kemudian ke mereka kecuali ke mereka akan diturunkan bertahun-tahun itu paceklik. Tahu paceklik gak? Ya, akan diturunkan kepada mereka paceklik. Tidak turun hujan, tanah tandus, sekalinya hujan malah jadi banjir, sekalinya hujan malah jadi longsor, sekalinya hujan malah jadi bencana. Sekarang sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi sekarang. Ya Allah, yang suka ngurangi takaran metu tukang beras, yang suka ngurangi timbangan metu tukang ya kan, tukang buah-buahan katanya. Kita harus tahu, timbangan Allah bukan jumlah, timbangan Allah bukan kiloan. Orang yang tidak menyempurnakan rukunya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, mereka adalah orang yang termasuk yang kusul mikyala wal mizan. Mereka adalah orang yang mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Kita lihat kepada diri kita sendiri sekarang. Udah sholat kita udah sempurna apa belum? Ruku kita udah sempurna apa belum? Sujud kita udah sempurna apa belum? Oke? Kemudian apa lagi katanya? Wasiddatil mauna, ya kan? Itu tadi masa paceklik yang panjang. Kemudian wajuri sultan alaihim, kemudian mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang sewenang-wenang. Udah merasakan kita belum sekarang? Kita merasakannya sekarang. Ya gak usah disebutkan seperti apa penindasan itu, gak usah kita sebutkan bagaimana susahnya rakyat sekarang, ya kan? Yang penting kita cukup merasakannya, kita tahu. Tapi kita gak bisa, kita hanya menyalahkan ke atas, oh ini gini, oh itu gitu, jadi pimpinan gini, jadi pimpinan gitu. Tapi kita tidak melihat kepada diri kita sendiri. Oke? Yang pertama perbaiki dulu diri kita, baru setelah itu kita bilang ke atas, protes ke atas. Oke? Kemudian apalagi katanya? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madu. Oke, kita lihat. Lam tadharil fahisyah.
Ya kan? Tidaklah apabila suatu perzinahan sudah nampak di satu tempat, di suatu kaum, orang melakukan sudah terang-terangan. Sekarang kita lihat di berita, orang ditangkap ya kan gara-gara membuka prostitusi, orang digerebek prostitusi dan lain sebagainya, ya kan? Zina terang-terangan. Mereka sudah tidak malu-malu lagi melakukannya. Apa katanya di dalam hadis disebutkan? Illa fasyafihimut ta'un, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu wabah, yang mana wabah itu lam takun madat fi aslafihimul ladzi madu, tidak pernah ada pada kaum-kaum sebelumnya. Ibu bapak teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita merasakan ya kan, pertama Indonesia sibuk dengan adanya virus apa itu? SARS. Ya, SARS. Wah, semuanya riweuh, ya kan? Riweuh, takut. Ya, semuanya pengen divaksin biar tidak terkena. SARS selesai, datang lagi apa itu? MERS. Pernah dengar MERS? Virus itu datang lagi. Ya kan? Riweuh lagi. Datang lagi setelah itu, baru selesai MERS, datang lagi sekarang apa? Corona, COVID, riweuh lagi di mana-mana. Ini dalam hadisnya sudah tertera, ya kan? Ya Allah, saya mah tidak melakukannya, kan yang melakukan orang-orang. Kenapa saya juga kena susahnya? Kita harus tahu, ya kan? Idza dhaharal ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabim min indi. Apabila maksiat telah nampak pada umatku, ammahumullah, Allah akan memberikan azabnya secara umum. Yang baik juga kena, ya kan? Yang soleh juga kena, orang yang bertakwa juga kena, semuanya kena. Umum. Banjir. Banjir enggak hanya banjir untuk orang yang maksiat saja. Rumah-rumah kiai juga kena. Ya kan? Semuanya juga kena. Karena Allah memberikannya bersifat umum di sini. Oke? Kemudian apa lagi katanya? Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Tesapati-pati orang jalma yang tidak mengeluarkan zakatnya, susah mengeluarkan hartanya, menginfakkan di jalan Allah. Apa katanya? Illa muni'ul qatra, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi menurunkan hujan kepada mereka. Ya kan? Walaulal bahaim lam yumtaru, seandainya tidak ada binatang ternak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi menurunkan sama sekali hujan ke dunia ini. Sekarang kita merasakan musim hujan sudah gak tentu, musim panas sudah gak tentu. Betul gak? Dulu kita masih bisa merasakan. Kita udah memprediksi bulan 7, 8, 9, 10 sampai Desember itu musim hujan. Ya kan? Lanjut setelah itu musim panas. Orang bertani sudah bisa menyesuaikan karena waktunya sudah tentu, tahu semua. Sekarang seperti itu gak? Enggak. Hujan pun udah gak menentu. Lama gak hujan. Sekalinya hujan turun, langsung diberita keluar semua. Banjir merendam 17 kecamatan. Longsor menutupi jalan-jalan. Ya kan? Kemudian korban jiwa sekian dan lain sebagainya. Janji Allah udah dituliskan, udah disebutkan. Ya kan? Nah, tinggal kitanya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak menzolimi hambanya. Ya kan? Allah tidak menzolimi hambanya. Tapi hambanya itu sendiri yang mengundang, ya kan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perlakuan kita, tindakan-tindakan kita yang semena-mena. Oke. Kemudian di dalam sebuah hadis juga dikatakan, inna hadhil quluba tasdau. Sesungguhnya hati seseorang akan berkarat. Ya kan? Setelah berkarat, hati itu bisa mati. Ya kan? Kama yasdaul hadid, seperti apa? Seperti berkaratnya besi.
Qila, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama jilauha, ya Rasulullah, untuk menghilangkan karat di dalam hati, apa sih obatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Oke, jadi kalau misalkan hati kita tidak mau mati, hati kita ingin selalu dekat dengan Allah, hati kita ingin selalu terbuka untuk kebaikan, maka salah satunya adalah kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Oke, ya. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya saya ini mempunyai keluarga di dunia. Ya kan, keluarga Allah di dunia ada. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mereka adalah ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian selanjutnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian kita mengamalkannya. Ya. Ya Rasulullah, saya ingin tenang hati saya, ya kan? Datang ke masjid, pelajari Al-Qur'an. Ya kan? Ya Rasulullah, saya ingin diturunkan rahmat oleh Allah kepada saya, datang ke masjid, pelajari Al-Qur'an. Ya Rasulullah, saya ingin dimudahkan urusan saya, datang ke masjid, pelajari Al-Quran. Oke. Hadisnya tadi udah dibacakan sama takmir, ya kan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, sekarang kita yang sedang merasakan di sini, ya kan? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya kan? Wa yatadarrasunahu, mempelajari. Kita sekarang sedang mempelajari Al-Quran, ya kan? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Sekarang kita nggak bisa melihat. Tapi malaikat itu sekarang sedang mengelilingi kita dengan sayap-sayapnya. Ya kan? Wa ghasyahumullahu fi wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan namanya orang-orang yang ada di halaqah tersebut, orang yang ada di pelajaran tersebut. Ya Allah. Kemudian Allah SWT berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, catat pahala untuk mereka yang sedang duduk di bawah. Ya kan? Pahala yang tidak terhingga. Ya Allah, bagaimana dengan orang yang tidur di dalamnya? Mereka juga sama. Oke, mereka juga sama, kata Allah SWT. Ya. Jadi orang yang ada di dalam sedang mempelajari Al-Quran, jangankan yang memerhatikan, jangankan yang mendengarkan, orang yang tidurnya pun mendapatkan pahala. Tapi bukan dalam artian kita harus tidur, ya. Jangan tidur, didengarkan juga kita. Oke. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, waktunya sebentar lagi sudah memasuki sebenarnya, ya kan, sudah lewat tapi gak apa-apa. Oke. Sekarang kita berada di bulan yang mulia ini, ya. Kita berada di bulan yang sangat Allah agungkan ini, salah satu dari Ashharul Hurum, dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita ada di bulan Rajab, ya. Ada 4 amalan yang kita harus lakukan di bulan ini, yang kita harus perbanyak di bulan ini. Yang pertama, ya kan, siyam atau puasa. Ya kan? Bagi yang mampu silakan memperbanyak puasa di bulan ini. Kalau misalkan tidak mengganggu kepada kewajiban, silakan perbanyak untuk berpuasa. Saya mah gak kuat untuk puasa. Kalau misalkan saya puasa saya pingsan. Oke,
Yang kedua, lakukan apa? Salat sunnah, memperbanyak salat sunnah, ya kan? Saya gak bisa salat sunnah juga, ya kan? Kalau misalkan saya salat sunnah, kalau saya berdiri aja saya langsung pingsan, gak kuat juga untuk salat sunnah. Oke, kalau gitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Saya gak bisa juga baca Al-Quran. Kalau saya baca Al-Quran, mata saya kayak copot, ya kan? Mata saya kayak keluar, ya. Oke, kalau gitu lanjut yang keempat, zikrullah, berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dalam lisan juga bisa, dalam hati juga bisa. Saya gak bisa juga zikir kepada Allah, mati saja kamu, ya. Zikir sambil tidur juga gak bisa, ya kan? Masa orang mau berzikir pada Allah baringan sambil tidur, dalam hati Allah, Allah itu juga udah gak bisa, hati orang udah mati itu, ya. Oke. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, mari kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Karena dengan ilmu Allah lah kita mendapatkan ketenangan yang hakiki. Karena dengan kalam-kalam Allah lah kita akan didapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Karena apa? Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran malah melaknatnya. Rubbatalin yal'anuhul Quran, ya. Jadi orang yang tidak memperhatikan bacaannya, orang yang tidak mau mempelajarinya, orang yang sok-sokan bisa dalam membacanya, nah itulah salah satu orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Mereka mengatakan saya adalah ahlul Quran, tapi kenyataannya pada hari kiamat Al-Quran malah melaknatnya. Oleh karena itu mari kita sama-sama banyak lagi mempelajari Al-Quran, ya kan? Datang ke majelis-majelis Al-Quran, ya. Kemudian kita berikan hak-hak Al-Quran. Ya, tadi di dalam satu hadis ada hak Al-Quran itu dalam 1 tahun 2 kali hatam. Hak Al-Quran dalam 1 tahun berapa kali hatam? 2 kali hatam. Kita baru menyelesaikan haknya. Kalau misalkan kita dalam 1 tahun tidak menyelesaikan 2 kali hatam, berarti kita tidak memenuhi hak Al-Quran. Jangankan 2 kali hatam, pada bulan Ramadan saja kita untuk 1 kali hatam tidak selesai. Gimana kita mau memberikan hak kepada Al-Quran? Nanti Al-Quran bakal menuntut kita. Setidaknya, ya kan, dalam 1 tahun kita minimal menyelesaikan 2 kali hatam Al-Quran. Habis saya mah sibuk, ya kan? Habis saya mah terlalu sibuk. Gak ada alasan. Ya Allah, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya sakit di dunia, ya kan? Sakit saya tidak sembuh-sembuh. Hambaku, tidakkah kamu melihat Nabi Ayub? Dia sakit parah sampai badannya penuh belatung, sampai badannya busuk, dia tetap tidak pernah meninggalkan zikir beribadah kepadaku. Gak akan ada alasan. Ya Allah, saya terlalu kaya, saya sibuk mengurusi harta saya. Tidakkah kamu lihat Nabi Sulaiman? Dia orang yang sangat kaya, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah meninggalkan beribadah kepadaku. Tidak pernah melupakanku, dia selalu menjadikanku nomor 1. Ya Allah, saya dulu terlalu miskin, ya kan, sibuk mencari harta. Tidakkah kamu lihat Nabi Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam seorang budak yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia tidak pernah meninggalkan beribadah kepadaku, ya kan? Apalagi alasan yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Apalagi nanti jawaban-jawaban yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan nafas kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan luang waktu kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, perbanyak baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, karena hanya dengan itulah kita akan mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Oke? Nah, waktu syuruknya sudah masuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.